Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang Dockerfile. Sebelum itu perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rahadian. Saya rakyat biasa yang kebetulan setiap hari bekerja sebagai Cloud dan DevOps Engineer. Nah, nantinya kalau teman-teman ingin menghubungi saya, ada beberapa cara, yaitu salah satunya melalui Telegram. Karena saya sendiri juga cukup aktif di Telegram. Sebelum mengikuti pelajaran kali ini, pastikan teman-teman paham beberapa hal terlebih dahulu agar teman-teman lebih mudah mengikuti materi yang saya sampaikan. Yang pertama, pastikan teman-teman paham tentang Docker fundamental ya. Teman-teman bisa lihat di channel ini sudah ada videonya. Yang kedua adalah tentang komen-komen dasar Linux ya. Jadi di Linux kan ada banyak komen-komen dasar, teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu. Yang terakhir, nah nantinya kalau teman-teman pakai text editornya itu menggunakan VS Code, teman-teman bisa menggunakan menginstal extension Docker. Nah, jadi apa sih Dockerfile itu? Yang pertama, kita mulai dari case-nya terlebih dahulu. Nah, terkadang kita tuh butuh membuat Docker image kita sendiri yang berisikan ya aplikasi kita setelah dependensinya gitu. Jadi misalkan teman-teman bikin aplikasi Node.js ya, teman-teman pengen bungkus aplikasi teman-teman Node.js itu dalam jadi satu Docker image yang bisa dijalankan di mana aja gitu ya. Nah, Dockerfile sendiri ini tuh sebenarnya adalah sebuah tag dokumen yang berisikan perintah-perintah untuk membuat Docker image untuk aplikasi kita gitu ya. Nah, untuk membuat image dari Dockerfile, nantinya kita akan menggunakan perintah seperti ini nih. Docker build maintain itu tag ya maksudnya. Terus taggingnya apa, nama image-nya, lalu tag-nya, terus diikutin titik ya. Titik ini maksudnya adalah directory yang sekarang gitu. Nah, nanti dia akan mencari file yang namanya adalah Dockerfile. Nah, Dockerfile ini pada umumnya nggak mempunyai extension apapun. Jadi ya hanya Dockerfile gitu. Nggak kayak misalkan teman-teman punya file image kan ada .jpg, .png gitu ya. Nah, Dockerfile itu cuman kosongan aja, kayak ya Dockerfile gitu. Nah, namun tetap bisa ditambahkan. Nah, nantinya kalau teman-teman namanya nggak sesuai gitu ya, tenang aja tetap bisa, cuman kita nanti nambahin option yaitu mainf ya, nama filenya. Jadi kayak docker build maintain namanya bla 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 mainf apa terus titik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, format Dockerfile tuh cukup sederhana dan dia tidak case sensitif. Hanya berisikan instruction dan argumen. Nah, walaupun tidak case sensitif, nah tapi teman-teman tetap disarankan untuk menggunakan uppercase sebagai pembeda dengan argumen ya. Jadi untuk instruction ini pastikan teman-teman kapital semua, biar lebih mudah memahaminya nanti, gitu ya. Nah, nanti di dalam Dockerfile ini banyak sekali instruction-instruction yang bisa kita pakai, yang akan kita bahas satu persatu nantinya ya. Yang pertama, kita akan coba belajar tentang from instruction di Dockerfile. Nah, saat kita membuat Docker image, itu sangat jarang sekali kita benar-benar membuat Docker image itu dari scratch ya. Maksudnya scratch itu ya benar-benar kosongan gitu, nggak ada apa-apanya. Nah, biasanya kita tuh membuat Docker image itu dari image lain. Nah, contohnya misalkan teman-teman dari Nginx Alpine gitu, atau teman-teman aplikasinya berbasis Node.js ya, nanti ada Node.js Alpine atau Node.js yang versi Ubuntu dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, from instruction ini berfungsi untuk membuat stage baru gitu ya, stage awal atau stage baru yang digunakan sebagai base image di Dockerfile teman-teman. Oke, nah kita coba ya. Jadi teman-teman buka aja text editornya terlebih dahulu. Kebetulan di sini saya udah install ya extension Docker di sini. Nah, teman-teman bisa install biar nanti itu ada warna-warnanya seperti ini ya, biar lebih mudah memahaminya. Oke, nah kalau teman-teman udah buka, nah kita coba buat nih ya satu file di sini namanya adalah Docker file. Nah, kita bisa bikin from apa? Nginx Alpine misalkan. Seperti ini. Simpel ya.
Oke, saya besarkan sedikit. Nah, sekarang teman-teman bisa build nih pakai perintah yang sebelumnya, docker build main t gini ya. Misalkan namanya adalah nginx latest. Nah, teman-teman bisa pakai option main key atau enggak ya. Main key itu apa ya? Biar enggak verbose gitu tampilannya. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, nanti ada kayak prosesnya, cuman kalau teman-teman mau lebih clean, nah bisa pakai ini ya. Nah, nanti jauh lebih clean dan hasilnya sama aja. Nah, dari sini kita udah berhasil membuat image kita sendiri versi yang sangat sederhana ya. Nah, teman-teman bisa cek docker image. Nah, nanti di sini ada nih, mana tadi? Bentar. Nah, nginx tag-nya adalah latest. Seperti itu ya, teman-teman ya. Selanjutnya, kita akan coba belajar tentang run instruction di Dockerfile. Nah, run instruction ini digunakan untuk menjalankan shell command saat proses build image. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih jauh tentang shell command ini di belakang ya. Nah, shell command yang digunakan secara default untuk Linux itu adalah ini ya. Shell-nya adalah bin sh, terus main c ya, command-nya apa. Dan untuk Windows itu adalah cmd/s/c ya, karena memang sekarang sudah ada kontainer itu berbasis Windows gitu. Nah, contohnya misalkan kita ingin menginstal text editor Vim di dalam image yang nanti kita buat gitu ya, dari yang sebelumnya, misalkan Nginx Alpine, lalu kita ingin tambahkan nih Vim gitu ya. Nah, karena kan basisnya Alpine, kita nambahkannya adalah via APK gitu ya. Misalkan teman-teman base-nya itu Debian base atau Ubuntu gitu, kan teman-teman pakainya adalah apt-get install gitu ya. Nah, itu sama. Nah, ini kan apk add vim gitu. Oke, kita coba ya. Oke, close. Nah, ini saya clear dulu. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini. Run, yang pengen ditambahkan, yang pengen dijalankan apa gitu. Misalkan teman-teman mau install ya udah install aja. apk add vim. Sekalian saya pengen install curl deh, misalkan kayak gitu ya, kan bisa. Teman-teman bisa docker build lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Kita docker image. Nah, di sini sudah ada, namanya adalah mana? Nah, ini ya, nginx latest 4 detik yang lalu kita build gitu ya. Yang di dalamnya sudah ada vim sama curl. Gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa jalankan nih, misalkan docker run. Nah, bentar ini saya close. rm md gini misalkan kita pakainya nginx latest ya, yang lebih seperti ini. Nah, kita cek docker ps. Kalau kita docker exec ke nginx misalkan. Nah, teman-teman bisa cek misalkan which vim misalkan. Nah, sudah ada ya, sudah terinstall, atau which curl. Nah, sudah ada di dalamnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek seperti ini kurang lebih. Selanjutnya, kita akan coba belajar tentang label instruction di Dockerfile. Nah, label instruction ini digunakan untuk menambahkan metadata ya, atau informasi ke image yang akan kita buat. Nah, informasi ini terserah teman-teman ya, misalkan contohnya di sini ya, dibuat oleh siapa, atau tahun berapa, atau dari company apa, atau ini aplikasi untuk apa ya, terserah teman-teman ya, intinya itu adalah informasi gitu ya. Nah, label instruction ini menggunakan format key value pair ya, jadi ada key-nya apa, value-nya apa. Dan ketika teman-teman membuat key atau value-nya itu ada spasinya atau cukup panjang, nah teman-teman bisa update dengan petik 2 seperti ini ya. Nah, nantinya kalau image dari teman-teman sudah jadi gitu, nah cara ngeceknya ya pakai docker inspect gitu ya. Docker inspect image, lalu nama image-nya apa. Nah, nanti akan muncul informasi yang teman-teman berikan saat membuat Dockerfile. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya. Oke, ini saya exit dulu.
Saya clear. Saya stop yang sebelumnya ya. Ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan label yang di sini, misalkan label, terus dibuat oleh, misalkan nama teman-teman, misalkan, atau teman-teman kasih label lagi nih, company misalkan, gitu ya, perusahaannya teman-teman gitu ya, misalkan ABC gitu, katakanlah. Nah, terus teman-teman bisa build lagi, misalkan docker build. Nah, oke, udah jadi. Nah, sekarang kita cek nih dengan docker inspect. Gini ya. Bentar, inspect image dan nama image-nya. Nah, nanti di sini ada informasi seperti ini nih. Company sama dibuat oleh ya, sesuai yang kita tambahkan di docker file. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini tuh ada label lain ya. Nah, ini tuh label dari bawaan dari base image yang kita gunakan gitu ya. Karena kita kan di sini pakai base image-nya tuh Nginx Alpine, dan secara bawaan dia punya label ini gitu ya. Selanjutnya kita akan coba belajar tentang add dan copy instruction di docker file. Add instruction ini digunakan ketika teman-teman ingin mengcopy ya sebuah file, folder, atau sebuah file yang berasal dari URL gitu ya ke dalam image yang nantinya teman-teman akan buat gitu ya. Jadi formatnya cukup sederhana, nanti teman-teman tinggal add kayak gini, sumbernya dari mana dan destination-nya kemana gitu ya. Destination ini adalah path di dalam image yang nanti teman-teman akan buat gitu ya. Nah, nantinya misalkan yang ingin di-copy ya, atau source-nya ini, formatnya tuh sebuah file itu ya, apa namanya, seperti ini, gzip, bzip itu ya, file apa namanya, arsip gitu. Nah, maka Docker akan otomatis mengekstrak file-file itu sebagai sebuah folder. Nah, untuk source ini sebenarnya tuh dia adalah menggunakan ini ya, go file path match rule ya. Jadi semacam kayak regex gitu. Nanti teman-teman bisa melakukan banyak hal gitu ya. Misalkan teman-teman ingin mengcopy banyak file dengan pattern-pattern tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba ya untuk copy file, misalkan contohnya di sini about.html ke folder defaultnya Nginx ya. Defaultnya di USR, share, Nginx, dan HTML gitu ya. Nah, kita coba. Ini biarin aja ada juga nggak apa-apa. Kita tambahkan misalkan kita buat filenya dulu ya di tempat kita, misalkan kita bikin about.html ini, terus teman-teman tambahkan misalkan HTML sintaks sederhana gitu ya. Ini adalah halaman about gitu misalkan. Nah, teman-teman nanti bisa tambahkan nih di sini misalkan add about.html kemana nih, ke USR, share, bentar saya agak lupa, share Nginx HTML seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa build ulang image-nya, docker build kayak gini. Kita tunggu sebentar. Oke, nah kita bisa jalankan nih docker run kayak gini. Nah, teman-teman bisa cek misalkan docker exec kayak gini ke path yang tadi ya, cd usr share nginx html. Teman-teman ls di sini udah ada file about.html. Nah, seharusnya teman-teman juga udah bisa akses di port ini ya, port 8080. Saya akan coba buka browser saya. Nah, seperti ini. Saya akan buka localhost 8080 seperti ini. Kan defaultnya ini ya. Nah, kalau teman-teman arahkan ke about.html, nah ini sesuai file yang kita masukkan gitu ya. Jadi kita udah berhasil mengcopy file about ini ke dalam. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, dia juga support go file path ini ya, match rule. Jadi semacam kayak regex-nya gitu ya. Jadi misalkan nih, teman-teman punya file, misalkan punya file lagi ya. Nama filenya misalkan kontak gitu ya.
contact.html. Nah, teman-teman kasih informasi sederhana, misalkan ini halaman kontak. Nah, karena ini formatnya sama ya, .html, nah, daripada teman-teman mendefinisikan satu-satu gitu ya, copy kayak gini, itu kurang best practice gitu ya. Jadi teman-teman bisa kayak gini nih, kayak bintang, titik, .html. Jadi intinya saya pengen copy semua file yang formatnya .html ya, di yang satu pet dengan Dockerfile ke image yang akan kita buat gitu ya. Kita coba, kita exit dulu, kita stop, kita build lagi. Oke, sudah. Nah, kalau kita docker exec, terus kita langsung saja ya kayak gini, misalkan ls main l usr share nginx html. Oke, sorry, nginx ku. Oke, bentar kita cek ya. Oh, oke, ada yang salah. PS. Oke. Udah jalan. Kita docker exec. Nah, teman-teman bisa lihat filenya sudah masuk ya. Ada about.html sama kontak HTML. Gitu ya. Jadi cukup simple, nanti teman-teman bisa cek lagi, ada banyak sekali rule yang bisa kita gunakan. Itu adalah tentang add instruction. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya adalah copy instruction. Sebenarnya copy sama add tuh secara fungsi sama ya. Cuman copy ini tidak mendukung otomatis extract seperti file atau file URL ya, seperti add. Jadi saya pribadi sangat menyarankan teman-teman best practice-nya tuh menggunakan copy daripada add. Karena ya sedikit lebih rawan kesalahannya jauh lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau teman-teman ubah ya komen sebelumnya add jadi copy, itu hasilnya juga akan sama gitu ya. Cuman secara fitur ekstranya di copy itu nggak ada. Jadi kan kalau teman-teman lihat sebelumnya add itu kan dia bisa kayak download otomatis dari URL gitu ya. Terus bisa nge-extract file archive secara otomatis gitu ya. Di copy itu nggak bisa. Nah, saya sarankan untuk file-file yang biasa kayak gini teman-teman lebih menggunakan copy gitu ya. Nah, kalau kita coba kita ganti aja langsung, misalkan add-nya jadi copy, hasilnya nanti sama gitu ya. Kita stop dulu, stop, kita build ulang, tunggu sebentar. Oke, docker run misalkan, lalu teman-teman melakukan komen yang sama. Nah, hasilnya sama ya, karena secara dasar copy sama add sama, cuma ada beberapa fitur yang di copy itu nggak bisa, dan begitu juga sebaliknya ya dari add. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya adalah docker ignore ya, docker ignore. Ini terkadang tuh kita ingin ya, saat kita mengcopy file itu nggak semuanya ingin kita masukkan gitu ya. Ada beberapa yang mungkin kita harus ignore gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar kayak Git gitu ya, version control, itu kan ada yang namanya git ignore ya. Nah, ini fungsinya sama persis gitu, untuk mengabaikan file atau folder sama. Di misal ya, kita contohkan, misalkan nih, ini kan tadi saya punya dua file ya, contact.html dan about.html. Di sini instruksinya adalah saya ingin mengcopy semua yang formatnya HTML gitu ya. Nah, cuman kalau saya tambahkan di sini file docker ignore kayak gini, nah saya pengen nih kalau ada instruksi add atau copy, saya nggak pengen file about.html tuh dimasukkan gitu ya. Teman-teman bisa definisikan di sini. Jadi kalau kita build ulang, misalkan docker stop dulu yang sebelumnya. Ini kita build, docker build. Oke, kita docker run, kita docker exec. Nah, teman-teman lihat di sini tidak ada file about.html, hanya ada contact.html. Padahal kita mengkopinya adalah semua yang formatnya HTML.
Nah, ini fungsinya dari docker ignore. Jadi ini bisa mengignore sebuah file atau folder gitu ya. Cukup simple dan sederhana. Selanjutnya kita akan belajar tentang expose instruction di Dockerfile. Nah, jadi export instruction ini digunakan untuk memberikan informasi ya, bahwa image yang kita jalankan itu nanti akan berjalan di port berapa sih gitu ya. Dan ini tuh tidak mesti ya, jadi misalkan aplikasinya teman-teman tuh Nginx gitu ya, Nginx kan defaultnya di port 80 gitu ya. Nah, teman-teman tulis expose-nya tuh port 8181 ya bisa aja gitu, karena itu tuh bukan menjadi port yang akan jalan ya, cuman itu hanya sebagai informasi bahwa nantinya kontainer ini tuh punya port ini loh gitu yang akan berjalan seperti itu. Nah, saat kita mendefinisikan expose ini, kita tuh dapat mendefinisikan nih protokol yang digunakan tuh apa gitu ya. Jadi protokol dasar yang itu kan ada TCP sama UDP ya. Nah, karena kebetulan misalkan teman-teman pakai teman-teman bikin web server gitu ya, entah pakai Laravel atau Node.js atau pakai ini ya, Nginx gitu, defaultnya kan HTTP ya, dan HTTP itu defaultnya bawaannya itu adalah TCP gitu ya. Jadi teman-teman bisa definisikan protokolnya gitu ya, apakah menggunakan TCP atau UDP. Nah, kalau teman-teman tidak mendefinisikan protokolnya ya, seperti kayak gini ya, cuman expose port 80 ya, nanti akan otomatis dianggap sebagai TCP gitu ya. Nah, untuk mengecek informasi ini juga sama, teman-teman nanti dapat menggunakan perintah yang seperti docker inspect image lalu nama image-nya. Oke. Nah, lebih baiknya kita praktek ya. Oke. Nah, misalkan di sini teman-teman tambah misalkan expose port 80. Nah, teman-teman bisa definisikan kayak gini nih, /tcp misalkan, atau kosongan juga bisa. Nanti akan dianggap otomatis cek TCP. Nah, tapi untuk prakteknya kita akan seperti ini, nggak apa-apa. Nah, oke, kita coba ya. Kita docker stop dulu yang sebelumnya. Clear. Docker build. Nah, kita docker inspect. Nah, nanti di sini akan ada informasi port. Nah, seperti ini. Nah, misalkan teman-teman ingin tambahkan lagi nih. Saya nanti di dalam ini akan expose port 8181 yang tipenya UDP misalkan. Oke, kita coba build ya. Docker build. Kita inspect. Nah, kalau kita lihat di sini, nah teman-teman bisa lihat nanti akan ada informasi port 80 TCP dan 8181 UDP. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk sebagai informasi aja. Selanjutnya, kita akan belajar tentang env dan argumen instruction di Dockerfile. Nah, env instruction ini digunakan untuk membuat sebuah environment variable ya, yang ketika nanti kontainer dijalankan itu akan ada di dalamnya. Nah, teman-teman kan kalau misalkan sudah pernah develop aplikasi kan biasanya kalau nge-config biar aplikasinya tuh dinamis gitu ya, misalkan kayak nama database-nya, IP database-nya, itu biasanya teman-teman masukkan ke dalam environment variable. Nah, environment ini dapat di-reuse dengan menggunakan format kayak variable seperti ini ya. Jadi kayak teman-teman tuh bisa definisikan gitu ya, dan teman-teman nantinya bisa reuse gitu. Nah, lebih baiknya nanti kita coba praktekkan aja. Untuk praktek kita tidak usah pakai aplikasi apapun dulu ya, kita pakai bawaannya aja Nginx, dan nanti kita lihat apakah environment itu masuk ke dalam kontainer yang akan dijalankan atau enggak. Oke, kita coba ya. Oke, saya akan hapus beberapa hal terlebih dahulu biar nggak terlalu panjang. Nah, oke, saya hapus gini aja biar lebih clean. Nah, nanti teman-teman bisa kayak gini nih, env key sama value-nya apa. Oke, teman-teman definisikan misalkan db name itu misalkan databaseku. Terus misalkan teman-teman define lagi environment misalkan apa namanya db host katakanlah gitu ya. Nah, teman-teman bisa definisikan misalkan db hostnya ini gitu.
Oke, nah teman-teman bisa build nih. Saya clear dulu, lalu docker build. Oke, lalu kita docker run menggunakan image yang kita buat. Lalu kita coba ya, docker exec gitu ya. Kita cek nih environment apa aja yang ada di dalam kontainernya. Nah, teman-teman bisa lihat environment yang kita definisikan itu sudah berhasil masuk ke dalam kontainernya. Sehingga nanti kalau aplikasi teman-teman tuh membaca dari sini, ini akan jauh lebih dinamis gitu ya aplikasinya, teman-teman. Nah, ini ada tips untuk env instruction. Nah, kita tuh dapat memasukkan environment ke dalam kontainer itu dengan menambahkan main E ya saat kita menjalankan kontainer. Seperti ini caranya. Misalkan saya stop. Lalu saya ingin docker run gini ya. Terus saya tambahkan nih environment yang belum ada. Di sini kan saya definisikan kayak db name, db host gitu ya. Nah, misalnya sini saya definisikan db user gitu. db usernya adalah gg katakanlah gitu. Lalu saya run. Ketika saya docker exec lagi untuk ngecek, nah nanti akan ada nih di sini db user. Jadi environment yang ada di image ini itu hanya sebagai default value gitu ya. Jadi teman-teman tetap bisa menambahkan dari luar sebenarnya seperti ini saat kontainer itu dijalankan. Nah, terkadang kalau kita pakai environment itu aplikasi kita tuh mempunyai banyak banget environment variable ya. Misalkan teman-teman contohnya kalau yang pakai ya apapun lah aplikasi misalkan Laravel gitu ya. Teman-teman kan ada banyak environment-nya ya, kayak script key-nya, nama aplikasinya dan lain sebagainya. Nah, biar teman-teman nggak pegel ya definisikan satu-satu environment-nya. Nah, teman-teman bisa passing file-nya menggunakan option ini nih. dash env file gitu, lalu nama file env-nya gitu ya. Jadi nanti saat menjalankan dia akan otomatis membaca file env ini gitu. Oke, saya contohkan ya. Jadi misalkan saya bikin file .env katakanlah, lalu saya isikan dalamnya gitu. Nah, dalamnya misalkan isinya adalah app script itu misalkan ya. Lalu ini ada scriptnya random misalkan. Lalu misalkan teman-teman punya app name. Oke, misalkan seperti ini ya. Contoh aja kita cukup nulis 2 aja. Lalu kita coba docker stop di sini. Nah, saat kita menjalankan docker run kayak gini, nah kita tambahkan nih misalkan env yang ini saya hapus, saya ganti dengan dash env file kayak gini ya. Lalu nama filenya apa? .env. Oke, saya tutup biar kelihatan komennya. Nah, kayak gini ya. Docker run env file gitu ya. Nah, saat teman-teman docker exec lagi, nah nanti teman-teman lihat nih di dalamnya ada app script dan app name gitu ya, sesuai env yang teman-teman definisikan di sini. Dan env yang teman-teman definisikan di docker file itu juga tetap ada. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, db name ini atau apapun yang teman-teman definisikan di sini itu tuh default value ya. Jadi teman-teman tetap bisa replace dari luar. Jadi contohnya misal ya, saya stop dulu, saya clear, saya docker run ya, tanpa env file. Misalkan env-nya di sini apa nih? db name. Oke, saya pengen replace value db name ini jadi misalkan vvv kayak ini ya. Lalu saya run. Ketika saya cek lagi dengan docker exec, nah teman-teman lihat value db name itu menggunakan value yang kita passing di sini gitu ya. Jadi value yang diprioritaskan tuh yang kita passing di sini, bukan yang di dalam docker file-nya. Cuman kalau kita nggak definisikan di sini, maka akan otomatis pakai value yang akan ada di docker file. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya, untuk env. Selanjutnya ada yang namanya adalah argument instruction. Nah, sebenarnya fungsi argumen sama env itu mirip-mirip ya, atau sama gitu ya. Cuman
argumen tuh hanya digunakan saat proses build image. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman pakai env itu kan saat kontainer dijalankan, env-nya ada di dalamnya. Nah, kalau teman-teman pakai argumen itu nggak ada, karena dia hanya digunakan saat proses build image saja. Nah, argumen ini sangat cocok kalau teman-teman ingin mengkonfigurasi hal-hal yang statik saat proses build image, gitu ya. Jadi misalkan di sini saya definisikan argumen untuk port sama version gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan seperti sebelumnya nih, yang di env. Reuse kayak variabel gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, lebih baiknya kita praktekkan. Jadi misalkan ini saya hapus, misalkan saya mau pakai argumen, argumennya misalkan version gitu ya. Versionnya berapa, misalkan 1.1 gitu, defaultnya ya 1.1, terus misalkan apalagi nih, port gitu ya. Oke, kita pakai misalkan argumen port yang defaultnya 80. Nah, kita bisa reuse ini sebagai semacam variabel. Caranya pakai misalkan teman-teman pengen jadikan sebuah file gitu ya di dalam image-nya nanti untuk version, teman-teman bisa echo. Nah, apa yang di echo itu kan teman-teman bisa panggil yaitu version seperti ini. Kemana? Ke file misalkan version.txt misalkan. Lalu untuk port misalkan teman-teman nanti bisa panggil seperti ini, port terus tcp misalkan. Sorry, ini adalah expose. Di sininya misalkan tcp seperti ini. Nah, kita coba ya. Kita stop dulu. Clear, kita build ulang misalkan docker build. Oke, nah terus kita docker run. Nggak usah pakai env misalkan. Nah, ketika teman-teman docker inspect dulu ya, misalkan inspect. Nah, teman-teman akan lihat port 80 sama ya, yang didefinisikan di sini. Atau teman-teman bisa misalkan cek di docker exec di file version ya, version.txt. Chat. Nah, bisa lihat teman-teman ada value-nya sama persis yang ketika teman-teman definisikan. Tapi itu nggak akan ada di environment ya. Nah, kalau teman-teman cek pakai env, nah ini nggak ada. Berbeda ya. Jadi env itu adalah nanti ketika kontainer dijalankan akan tetap ada. Kalau argumen itu saat hanya proses build saja. Gitu. Nah, ini ada tipsnya. Jadi teman-teman bisa sama kayak env ya. Teman-teman bisa passing argumen itu melalui saat dockeran dengan menggunakan option dash build argumen, lalu argumen sama value-nya apa. Gitu ya. Dan saat kita mendefinisikan argumen di dalam Docker file dan menggunakan option argumen ini saat proses build, ya maka yang diprioritaskan ya yang akan saat teman-teman Dockeran ya, yaitu build argumen. Oke, kita praktekkan ya. Teman-teman lihat di sini sebelumnya kan versionnya defaultnya 1.1 ya. Nah, sekarang saya ingin stop dulu kontainer yang berjalan. Clear, saya akan Dockeran lagi. Tapi sekarang adalah tambah dengan dash build argumen seperti ini ya. Lalu misalkan argumennya adalah version, teman-teman ingin replace nih versionnya itu jadi 1.9 misalkan. Enter. Oke, sorry, ada yang salah. Kita lihat build argumen. Oke, kita cek. Kayak gini. Oh, sorry. Sorry. Ini saya menggunakan Dockeran ya. Teman-teman harus passingnya saat Docker build. Maaf, saya lupa. Jadi teman-teman bisa dash build argumen. Nah, argumennya apa nih? Version 1.9 seperti ini. Teman enter. Nah, kalau teman-teman
tadi udah stop ya Nginx-nya. Kita run lagi misalkan. Ini kita hapus. Nah, kalau teman-teman cek docker exec terus chat version gitu ya. Nah, value yang akan digunakan saat teman-teman proses build. Jadi hal ini atau argumen ini sangat cocok kalau teman-teman definisikan sesuatu konfigurasi yang sifatnya statik hanya saat proses build. Contohnya misalkan case-nya teman-teman saat nge-build Docker image-nya tuh di CI/CD pipeline. Nah, itu cocok seperti hal-hal yang kayak gini ya, kayak version port dan lain sebagainya, kayak gitu ya, atau hash commit-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bloktir instruction di Dockerfile. Nah, jadi bloktir atau working directory ya, atau area kerja merupakan sebuah folder di dalam image. Jadi ini adalah area kerja kita saat membuat working directory. Nah, dia tuh berupa sebuah folder ya. Nah, ketika folder belum ada, maka dia akan otomatis dibuat. Misalkan teman-teman definisikan bloktirnya itu adalah /app/public gitu ya. Nah, kalau belum ada folder app, belum ada folder public gitu di dalamnya, nah nanti Docker akan otomatis membuatkan foldernya. Nah, bloktir ini dapat didefinisikan dalam bentuk relative path maupun absolute path gitu ya. Jadi absolute path itu yang full seperti ini ya, dari awal gitu ya. Kalau relative path itu adalah path yang sekarang dia berada di mana gitu ya, defaultnya. Ya, teman-teman nanti perlu belajar ya apa itu relative path sama absolute path. Nah, itu makanya di awal teman-teman belajar tentang komen-komen dasar di Linux, karena salah satunya ada tentang relative path sama absolute path gitu ya. Oke, kita coba ya. Jadi misalkan di sini teman-teman definisikan ya bloktir, misalkan working directory-nya di /app terus public gitu misalkan. Nah, ketika teman-teman nanti melakukan echo ini gitu ya. Nah, echo-nya ini tuh akan masuk ke dalam file version.txt, cuman dia akan ada di folder public. Kalau sebelumnya teman-teman ini kan version.txt-nya tuh hanya berada di file root-nya ya, karena defaultnya image Nginx Alpine ini di root gitu bloktirnya. Oke, kita coba build. Kita stop dulu image-nya. Oke, Docker build. Saya nggak ingin pakai argumen dulu misalkan. Lalu kita Docker run misalkan. Nah, saat kita Docker exec gitu ya, untuk pertama kali itu misalkan di dalamnya bin s ya. Nah, teman-teman lihat secara default saat kita login ke dalamnya atau masuk ke dalam kontainernya, itu dia akan langsung kita diarahkan ke working directory-nya ya, atau workdir ini gitu ya, app public. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ls, ya nanti file itu akan di-echo ke situ gitu ya. Nah, ini file kita, chat version txt, sama persis ya, 1.1 sesuai yang kita definisikan. Jadi itu working directory. Nah, bloktir ini sebenarnya teman-teman bisa definisikan beberapa kali ya. Nah, misalkan teman-teman di sini definisikan lagi nih bloktir, cuman bloktirnya tuh di misalkan teman-teman punya yang lain, misalkan app public 2 misalkan, seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau melakukan echo lagi, misalkan kayak gini, saya copy di bawahnya si bloktir yang kedua. Nah, nanti dia akan juga membuat file version.txt cuman di folder ini gitu ya, dan defaultnya saat kita login ya nanti akan ke folder yang ini gitu ya. Kita coba, kita stop dulu, clear, kita docker build, lalu kita docker run. Nah, saat kita docker exec gitu ya, nah teman-teman lihat defaultnya kita akan ada di folder public 2. Kalau kita lihat ada file version.txt sama. Nah, kalau kita mundur satu, kita cek, akan ada nih folder public dan public 2, sesuai yang kita definisikan di sini. Gitu ya. Jadi itu fungsinya bloktir atau working directory. Selanjutnya, kita akan belajar tentang CMD dan entry point instruction di Dockerfile.
Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang CMD dan entry point, ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu agar nanti teman-teman lebih mudah ya memahami apa itu CMD dan apa itu entry point. Ada yang namanya adalah shell from. Jadi shell from itu merupakan cara teman-teman memanggil sebuah perintah melalui sebuah shell gitu ya. Hal ini sama persis ketika kita menggunakan run instruction ya, seperti yang sebelumnya kita pelajari. Jadi contoh perintahnya adalah misalkan teman-teman pakai echo, terus diikutin argumennya misalkan aku belajar Dockerfile. Nah, bentuk seperti ini itu adalah merupakan bentuk dari shell from. Ada bentuk lain yaitu namanya adalah executable from. Nah, ini teman-teman cara memanggil perintah langsung dengan mengarah ke file executable-nya. Jadi, teman-teman cari file executable-nya dulu, misalkan /bin/echo gitu ya. Terus diikutin argumennya, aku belajar Dockerfile. Output dari kedua komen ini sama persis outputnya, cuman cara manggilnya aja beda. Nah, file executable ini nggak harus echo dan lain sebagainya ya. Teman-teman kan bisa bikin kayak semacam file bash script gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa jadi file executable. Seperti itu. Nah, CMD instruction itu merupakan sebuah perintah default gitu ya, yang akan dipanggil ketika kontainer dijalankan. Jadi ketika nanti teman-teman kontainernya itu dijalankan, by default dia akan menggunakan perintah yang teman-teman definisikan. Nah, perintah dari CMD ini tuh dapat di-replace ketika teman-teman menjalankan Docker run gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak definisikan di Docker run, dia akan menggunakan defaultnya. Kalau teman-teman menggunakan Docker run, ya dia akan mereplace value yang sesuai teman-teman definisikan saat menjalankan Docker run gitu ya. Nah, CMD ini dapat didefinisikan satu kali di dalam Dockerfile. Jika teman-teman nanti mendefinisikannya lebih dari satu gitu ya, maka yang digunakan adalah yang terakhir gitu ya. Jadi tetap dianggapnya satu. CMD itu mempunyai 3 format seperti di bawah ini. Jadi yang pertama adalah CMD terus dalam bentuk array gini ya. Lalu executable-nya terus ada param 1 dan param 2. Nah, bentuk seperti ini itu adalah bentuk dari executable gitu ya, teman-teman. Terus ada bentuk yang kedua adalah sama, bentuknya array gini ya. Cuman di sini nggak ada executable-nya, dia langsung parameter. Nah, kalau seperti ini itu adalah sebagai default parameter dari entry point. Dan teman-teman bisa abaikan dulu yang kedua ini karena kita belum masuk ke entry point ini ya. Nah, yang ketiga adalah bentuknya tanpa array nih, teman-teman. Jadi kayak teman-teman pakai run instruction ya, yang sebelumnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu adalah bentuk dari shell from, gitu ya. Nah, agar lebih mudah memahaminya, teman-teman nanti bisa ikutin contoh Dockerfile seperti yang di bawah ini, gitu ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan CMD instruction ya, isinya itu nanti bisa di-refresh saat kontainer dijalankan. Nah, nanti kita coba ya, seperti ini. Jadi yang sebelumnya ini saya akan hapus dulu mungkin ya, biar bersih, nggak terlalu banyak. Nah, teman-teman tambahkan nih. Sebelum saya tambahkan, saya akan pakai image namanya adalah Nginx Alpine, gitu ya. Nah, teman-teman bisa inspect, misalkan. Inspect image Nginx Alpine. Nah, ketika teman-teman lihat di sini nanti akan ada entry point. Nah, secara default image ini tuh sudah punya entry point ini ya, bentuk dalam bentuk bash script ya atau shell script lah. Nah, dia juga punya CMD ya. Itu bentuknya adalah Nginx main key daemon of seperti ini gitu ya. Nah, kita akan replace defaultnya yang ini dengan yang sesuai kita definisikan. Caranya misalkan teman-teman seperti ini ya. Kita yang pertama coba pakai format executable. Jadi misalkan bin, kita pakai yang simbol-simbol terlebih dahulu. Gini misalkan aku belajar Dockerfile seperti ini. Oke. Kita clear. Nah, teman-teman bisa build Docker build. Katakan teman-teman inspect gitu ya, image-nya Nginx-ku. Ini. Nah, teman-teman nanti akan lihat CMD-nya akan ke replace sesuai punyanya teman-teman yang baru didefinisikan. Nah, kalau kita jalankan Docker run gini ya.
Nah, karena dia kan nggak di daemon ya, nggak di belakang, echo tuh cuman sekali jalan. Kita nggak perlu main D nih ya. Daemon ini nggak perlu. Teman-teman bisa buang. Kita enter. Nah, hasilnya adalah aku belajar Dockerfile. Seperti yang saya bilang sebelumnya, value dari CMD ini itu dapat di-replace, teman-teman. Atau ditambahkan gitu ya. Jadi teman-teman misalkan tambahkan di belakangnya, misalkan mantap gini, nah dia akan error. Karena dia akan mencari file executable-nya ya, dan itu nggak ada. Nah, teman-teman bisa definisikan kayak gini nih, misalkan bin echo mantap. Nah, hasilnya sama kan? Bisa kan? Nah, seperti ini. Jadi teman-teman mereplace value default yang di sini melalui docker run. Seperti itu. Nah, kita coba CMD dengan format yang lain ya. Jadi dengan format yang shell form gitu ya. Kita pakai yang echo. Aku belajar Dockerfile. Oke, kita stop dulu yang bentar, kita cek. Oke, bersih. Kita build. Lalu kita jalankan lagi ya, docker run tanpa main D ya, teman-teman ya. Nggak ada daemon karena kita cuman pakai echo gitu ya. Hasilnya sama. Kalau kita tambahkan di belakang seperti ini, sama, error nggak ketemu. Kalau teman-teman tambahkan bin, hasilnya sama. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang gimana formatnya. Hasilnya sama gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang entry point instruction. Nah, sebenarnya fungsi entry point instruction ini mirip ya sama CMD yang sebelumnya. Hanya aja isinya tuh tidak dapat di-replace saat kontainer dijalankan. Walaupun memang ada cara lain, cuman by default itu nggak bisa di-replace gitu ya. Nah, entry point ini memiliki dua format nih teman-teman. Dia cuman punya format executable sama shell form. Jadi sama ya, entry point di sininya tuh adalah bentuk array ini ya, executable. Terus entry point dalam bentuk shell form. Nah, kita praktekkan ya. Nah, teman-teman tinggal ganti ini aja sebenarnya. Jadi entry point misalkan. Entry point, kita hapus. Kita pakai yang atasnya aja. Oke, bentar. Kita ganti entry point. Ini kita hapus. Ini ya. Oke, kita build lagi. Ketika teman-teman jalankan dockeran tanpa main D ya, daemon, kita hapus, hasilnya sama. Cuman seperti yang saya bilang, entry point ini nggak dapat di-replace isinya saat kontainer dijalankan. Jadi kita coba replace isinya sama seperti kita mereplace saat menggunakan CMD. Nah, misalkan kita tambahkan seperti sebelumnya ya, mantap ini. Nah, hasilnya nggak error, tapi tetap bisa dijalankan, tapi dia akan ditambahkan di belakang nih, sebagai argumen komen selanjutnya yang teman-teman definisikan. Sini ya. Oke, saya akan geser sedikit. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman tambahkan, misalkan saya pengen iseng nambahkan seperti ini ya, bin echo mantap, ya dia nggak akan error, tapi dia akan di-print sebagai argumen dari executable ini ya, echo, aku belajar Dockerfile / bin echo. Jadi seakan-akan tuh kayak gini teman-teman. Dia ditambahkan gini, bin echo, nah itu kayak ngeprint di belakangnya, dia sebagai argumen. Seperti itu. Kalau kita pakai yang shell form juga nanti hasilnya akan sama gitu ya. Nah, ini tadi yang kita praktekkan ya, example-nya. Sekarang lantas kita enaknya pakai yang CMD atau entry point gitu kan. Nah, dalam prakteknya biasanya CMD dan entry point ini digunakan bersamaan, teman-teman. Jadi entry point itu digunakan sebagai default perintah yang ada di dalam kontainer nanti ya, dan CMD itu digunakan sebagai argumen dari entry point-nya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya implementasi di real world-nya itu seperti misalkan Node.js ini gitu ya. Kita buka. Ini adalah salah satu image Node.js gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada entry point dan di sini akan ada CMD digunakan berbarengan. Atau teman-teman bisa cek misalkan Nginx Alpine. Kalau teman-teman lihat di sini akan ada CMD gitu ya.
kalau teman-teman lihat sebelumnya ada entry point gitu. Nah, biasanya di real world prakteknya ini malah digunakan bersamaan gitu ya, CMD dan entry point. Kita coba praktekkan seperti ini ya, teman-teman. Kita coba, bentar, saya exit, masukkan dulu. Oke, kita coba ya. Jadi entry point-nya kita akan seperti ini. Ini kita cut. Lalu kita tambahkan CMD di bawahnya. Misalkan gini ya. Dia ini akan jadi, oke sorry. Nah, seperti ini. Jadi ini akan jadi default value yang nggak akan teman-teman bisa replace, cuman teman-teman nanti tetap bisa replace value yang akan ada di CMD. Oke, kita clear, kita build, kita run tanpa main D ya. Kayak gini. Hasilnya sama ya, aku belajar Dockerfile. Ketika teman-teman replace isinya, misalkan mantap, jadinya mantap aja, nggak akan ditambah di belakangnya. Karena teman-teman mereplace value yang akan ada di CMD, dan nggak akan error, karena entry point-nya tetap dijalanin. Gitu ya. Semoga teman-teman paham tentang entry point dan CMD ini. Kalau teman-teman bingung, bisa ulangi lagi ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang multi-stage build di Dockerfile. Nah, saat kita membuat sebuah image gitu ya, yang dari base image-nya tuh yang ukurannya besar, tentu saja nanti hasil akhirnya tuh akan besar gitu ya. Jadi misalkan teman-teman panggil base image-nya tuh Node.js gitu ya. Misalkan ukuran Node.js tuh 100 MB gitu ya untuk image-nya. Ditambah lagi nanti aplikasinya teman-teman ukurannya 50 MB misalkan. Ya, kurang lebih nanti total 150 MB gitu ya. Nah, terkadang di kasus tertentu ya, kita tuh tidak membutuhkan semua dependensi di base image tersebut. Misalkan contoh kasusnya gini teman-teman. Misalkan teman-teman bikin aplikasi pakai Golang gitu ya. Ketika kita menggunakan image Golang Alpine sebagai base image, itu nanti akan jadi useless. Karena sejatinya kalau kita membuild aplikasi Golang ya, hasil akhirnya kan sebuah single file binary ya, binary file. Nah, binary file itu kan lebih cocok kalau teman-teman ya jalankan langsung pakai entry point seperti itu. Gitu kan. Oleh karena itu, file-file dependensi di Golang sendiri itu tidak diperlukan saat kontainer dijalankan. Jadi, akan jadi useless dan ukuran image-nya besar. Contoh lain, misalkan teman-teman nge-build aplikasi pakai React.js atau Next.js, yang ketika di-build itu nanti jadi static web ya, misalkan gitu kan, ada yang versi static web gitu. Nah, ketika teman-teman build aplikasi React.js dan Next.js itu menjadi static web, nanti ketika dijalankan kan sebenarnya teman-teman udah nggak membutuhkan Node.js lagi. Teman-teman cuma butuh Node.js-nya tuh ketika build-nya aja. Ketika jalanin mungkin teman-teman hanya butuh Nginx atau Apache aja gitu kan. Karena kan hasil akhirnya cuman index.html atau index.js seperti itu kan. Nah, Docker ini mendukung multi-stage menggunakan from instruction seperti yang kita pelajari di awal ya teman-teman ya. Nah, untuk mengatasi hal ini dan membuat ukuran image kita akan jauh lebih kecil. Nah, agar lebih mudah memahami, kita langsung praktek aja nanti. Sebelum itu teman-teman silahkan clone ya repository yang sudah saya siapkan. Ini merupakan nanti aplikasi Golang sederhana HTTP gitu ya. Nah, nanti di dalamnya akan ada dua file, yaitu Dockerfile dan Dockerfile big gitu ya. Yang dimana Dockerfile yang big ini merupakan implementasi tanpa multi-stage. Kalau yang Dockerfile berarti yang menggunakan multi-stage. Nah, nanti kita akan build dua kali ya, menggunakan file yang berbeda, kurang lebih seperti ini. Nah, kita langsung praktek saja. Di sini saya sudah siapkan ya repositorinya, teman-teman. Ada Dockerfile dan ada Dockerfile big gitu ya. Yang big ini implementasi tanpa tidak menggunakan multi-stage ya. Sedangkan yang Dockerfile ini menggunakan multi-stage. Nah, teman-teman bisa build seperti ini. Docker build gitu ya. Yang big misalkan go hello world terus tag-nya big itu filenya adalah dockerfile.big ini ya. Selesai, teman-teman build lagi untuk yang small nih. Yang small kan nama Dockerfile-nya kan standar ya, jadi nggak perlu mendefinisikan nama filenya kayak gini. Selesai.
Nah, sebelum itu saya pastikan saya akan memberhentikan kontainer yang sudah jalan sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan nih, teman-teman. Karena kita kan sudah nge-build ya image-nya ya. Teman-teman bisa jalankan kurang lebih komennya seperti ini ya, sama persis seperti sebelum-sebelumnya. Dan aplikasi yang saya buat ini by default jalan di port 3000. Jadi teman-teman bisa expose ya portnya. Jadi teman-teman bisa jalankan seperti ini. Docker run kayak gini, yang small, port 3000, manggil image yang small. Lalu kita jalankan yang big, ini ya. Ini juga big, misalkan, sebagai pembeda. Cuman, ingat, portnya nggak boleh sama ya, kalau di-expose nanti tabrakan. Kita ke 3001. Oke, kalau kita cek Docker PS, oke, teman-teman bisa lihat di sini, misalkan, aplikasi kita udah jalan ya. Go Hello World yang big menggunakan image yang big, Go Hello World yang small menggunakan image yang small. Nah, kita coba di browser. Kalau teman-teman cek nanti pakai localhost port 3001 seperti ini, hasilnya seperti ini, Hello World. Kalau teman-teman nanti pakai localhost port 3000, nanti hasilnya juga sama gitu ya, karena kita nge-build aplikasi yang sama. Lantas bedanya apa? Nah, nanti bedanya ada di ukuran size dari image-nya. Nah, teman-teman bisa kayak gini nih. Cek image-nya gitu ya. Saya akan ambil yang ada Go Hello World-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Yang tag-nya big itu ukurannya tuh hampir 350 mega. Sedangkan yang tag-nya small gitu ya, Go Hello World, itu ukurannya cuma 6 mega aja teman-teman. Padahal kalau aplikasinya kita jalankan, hasilnya sama. Nah, itu adalah manfaat dari multi-stage build. Gitu ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Saya akan jelaskan ya. Jadi kan teman-teman ketika nge-build, misalkan kan butuh golang ya. Golang dan dependensi di dalamnya gitu ya. Ketika di-build, nanti kan image-nya saya build jadi namanya ini ya. Go Hello World di path ini ya. Working directory-nya app gitu ya. Nah, ketika proses build ini udah selesai gitu ya, maka nanti saya akan copy file binary yang saya buat di stack yang ini gitu ya. From builder gitu. Yang di path ini app go hello world ke directory yang akan ada di stage yang baru gitu ya. Nanti saya tinggal jalankan aja menggunakan entry point. Jadi ketika teman-teman nanti Docker build, sebenarnya hasil akhirnya tuh yang ini teman-teman gitu ya. Yang ini nggak dipakai lagi karena ya kayak cuman digunakan sekali aja gitu, sebagai kayak ibaratnya apa ya, kayak batu loncatan gitu lah. Jadi teman-teman nge-build aplikasinya teman-teman lalu di copy hasilnya ke image yang terakhir. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Misalkan teman-teman aplikasinya Node.js juga nanti juga ada mekanisasinya cara menggunakan multi-stage seperti ini ya, atau Laravel dan lain sebagainya juga bisa menggunakan multi-stage. Selanjutnya, kita akan belajar tentang push image. Jadi, kita akan belajar gimana caranya nge-push image yang sudah kita buat ke kontainer registry. Nah, kita tuh dapat melakukan push image yang sudah kita buat ke kontainer registry apapun ya. Misalkan kayak punyanya Google ya, ke GCR, atau punyanya AWS ya, ECR gitu ya. Nah, namun dalam prakteknya ini, kita akan coba menggunakan Docker Hub saja gitu ya. Nah, sebelum kita dapat nge-push image ya ke dalam Docker Hub, kita tuh perlu mendapatkan akses token terlebih dahulu gitu ya, untuk autentikasi gitu ya. Nah, cara mendapatkan akses token ini melalui menu ini ya, akun setting, security, dan akses token. Jadi pastikan teman-teman sudah punya akun di Docker Hub ini gitu ya. Oke, kita coba buka di sini teman-teman. Docker. Nah, di sini saya sudah login ya. Nah, teman-teman bisa cek di akun settings, lalu masuk ke security. Sini ya, ada di sini. Nah, nantinya teman-teman akan ngebuat token ya, yang mempunyai permission to read and write gitu ya. Karena kita butuh write-nya ini ya, untuk nulis Docker image kita ke container registry gitu ya. Dan nanti kalau sudah dapat tokennya, teman-teman bisa login dengan perintah docker login menu ya, username,
dan nanti akan diminta untuk memasukkan tokennya sebagai password. Oke, kita coba ya. Kita bikin tokennya. Misalkan teman-teman bisa kasih nama, misalkan belajar Docker, misalkan. Nah, untuk aksesnya kita pakai yang read and write. Kita generate. Nah, nanti teman-teman tinggal login nih seperti ini. Docker login, username-nya apa, lalu nanti password-nya tokennya ini, gitu ya. Oke, kita coba copy aja ini, gitu ya. Saya akan buka terminal. Jalankan. Nah, nanti akan diminta password-nya ini. Kita copy. Nah, kita masukkan. Tunggu sebentar untuk melakukan autentikasi. Nah, bisa dilihat sekarang sudah sukses kita login ya, teman-teman ya. Login sukses. Artinya kita Docker yang ada di lokal kita sudah terautentikasi dengan Docker Hub yang ada di sini, gitu ya. Nah, untuk melakukan push, kita perlu melakukan tagging terlebih dahulu nih, teman-teman. Nah, tag-nya tuh formatnya seperti ini, username, / nama image-nya, baru tag-nya gitu ya. Nah, username ini ya username-nya teman-teman di sini ya, yang di Docker Hub ini ya. Kebetulan ini username saya adalah Radian GG, ini gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan image-nya tuh udah kebuat sebelumnya ya, pakai Docker build, teman-teman nggak perlu nge-build lagi gitu ya. Teman-teman bisa semacam melakukan retag gitu ya, atau membuat tag baru berdasarkan image yang udah ada. Caranya tinggal docker tag gini ya, lalu image yang teman-teman pakai di lokal, lalu formatnya teman-teman ubah menjadi misalkan seperti yang sebelumnya ya, username, image, lalu tag gitu ya. Nah, kita coba di sini. Images. Sebelumnya kan saya sudah punya image yang ini ya, di praktek kita di Docker multi-stage ya. Nah, saya akan mencoba tag untuk Go Hello World yang small ini menjadi format Docker Hub saya. Jadi teman-teman bisa kayak gini, Docker tag, kayak gini, Go Hello World small, username-nya teman-teman, / Go Hello World, lalu tag-nya apa? Small, misalkan kita samakan. Nah, nanti kalau kita cek ya, Docker image, kita ambil yang Radian GG misalkan. Nah, teman-teman, kita di lokal sudah punya tag ini gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman nge-push, tinggal di-push saja, Docker push, lalu pakai format tag yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Gitu ya. Jadi kita coba Docker push, seperti ini, Radian GG / nama image-nya, lalu tag-nya ini ya, small, lalu kita push. Kita tunggu sebentar. Oke, dan sudah berhasil. Nah, kalau kita cek di image kita gitu ya, di sini kalau nggak salah, bentar, bentar kita cek Docker Hub. Nah, di sini Go Hello World, teman-teman cek. Nah, di sini saya barusan nge-push ini ya, yang small beberapa detik yang lalu gitu ya. Jadi kalau kita cek, nah ini image kita gitu. Jadi orang lain bisa nge-push pakai image kita di Docker Hub gitu ya. Karena defaultnya ini tuh adalah tipenya itu adalah public gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa buat yang lainnya juga. Misalkan tipenya private juga bisa gitu ya. Cuman kalau private ini dibatasin cuman satu ya, teman-teman ya, untuk versi yang gratis. Teman-teman perlu bayar untuk yang versi private gitu ya. Cuman kalau versi public, teman-teman benar-benar gratis, teman-teman bisa pakai dan manfaatkan gitu ya. Jadi itu aja yang kita pelajari di Dockerfile kali ini. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat.